Oke, kita live sekarang ya Bu. Ya. Kita rekam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku Pecalan Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al Fakir. Di sini saya bersama Bu Mus dan Mbak Ulan mau silaturahim nengokin bapaknya Mas Al. Ini saya sudah di sampingnya, saya sudah parkir. Tadi malam seperti yang tadi saya jelaskan ya Bu, tadi malam saya sudah datang ke sini nengokin, tapi ya kayak gitu masih marah-marah karena malah justru saya diusir, mau dipukul saya. Dan di sini nanti saya harap kita sekedar silaturahim nengokin aja ya, gitu aja. Dan apa nggak namanya, kita nggak usah cari masalah. Intinya kalau pengen membahas masalah hamilnya Mbak Wulan ya kita bahas pelan-pelan saja ya, gitu aja. Ya sudah, yuk kita ke sana atau kita ya udah kita ke sana aja yuk. Langsung ya. Nah, kita langsung ke sana aja. Yuk. Kuncinya kamu bawa ya? Iya. Udah langsung ketok-ketok aja. Iya. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki nyapa malah ini Mas? Ya kan saya tadi malam sudah kesini janji. Sama nyapa malah ini? Kan dari Kan Gus tadi Nur. malam kan gini Mas, saya datang ke sini sudah silaturahim nengokin bapak sakit lah. Saya pengen, kan sudah janji juga, saya tadi malam kan sudah ngomong minta izin saya akan membawa Mbak Wulan dan keluarga. Cuman di sini Pak Ustadz nggak ada, nggak ikut karena di rumah nggak ada. Itu saya kalau diperbolehkan saya pengen silaturahim karena beliau Mbak Wulan sama Bu Mus pengen nengokin bapaknya juga, karena gimana juga Mbak Wulan kan masih pacar sampean. Tapi ojo ngene Mas, ojo terus saiki ngono lah. Lah gimana, katanya kalau malam nggak boleh, kan sekarang siang. Iki masalah bapakku tambah nemen ngono lho Mas. Bapakku tambah nemen ngono. Aku wis gak diurusan karo sampean yo. Kalau sampean mboten enten urusan. Mas jangan gitu Mas. Masa ya tega sama Wulan ngono. Seenggaknya kita bisa silaturahim Mas. Walaupun Masnya pengen putus atau apa itu terserah, itu hak pribadi Mas Al. Cuman di sini jangan sampai adanya putusnya hubungan asmara kok sehingga memutuskan hubungan tali silaturahim persaudaraan sesama umat manusia, kan nggak etis gitu loh, nggak baik juga menurut saya. Iya Mas, mari posisinya kan bapakku tambah nemen ngono Mas. Lah maka dari situ saya kami pengen nengokin bapaknya gitu loh, bila mana Justru kuwi diizinkan. Mas, Terus aku iki malah karo Wulan melok pisan. arep silaturahmi. Dalam. Sapa ta kok bengok-bengok? Niki lho belum beri mulai. Niki lho. Hah? Niki lho beri mulai. Ngopo? Sampeyan kirene niki ngopo? Badhe silaturahmi Bu. Wes Menika ora. dikabari kalian Gus Nur menawi bapakipun Al gerah. Pancene bener bapake anu wis sakit ning mboten butuh sampean. Butuh kalih kula tok. Napa sampean nang mriki melih? Nah, kula pun berniat sae badhe silaturahmi nyambangi bapakipun Al. Niki mengke nek jenengan nyambangi niliki malah nemen. Insyaallah mboten. Wong kaya watuk-watuk sampean niku lho, nggih ngupah. Lah, kayak sampean kira niki ya ngopo to ya? Kan gini Bu, astagfirullah. Kan tadi malam saya sudah izin mau ke sini lagi siang hari karena malam tidak berkenan.
Kalau malam tidak berkenan, saya pengen siangnya gitu loh. Kita mengambil waktu siangnya. Nek sampean ki rene dhewe ra apa-apa nek ki wong loro ki aja ngate gawa. Aku ora seneng. Anane bojoku nantek loro ki ya saka wong iki. Bu durung ana tangga kan. Iya. Durung tangga. Wis pel. Durung tangga. Ngomong. Man lebet. Monggo man lebet. Kula nuwun. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Monggo. Sik. Nek kene sik, bapak sik kan atuk-atuk sik. Yo, Mas. Gede kan? Iya, saya tadi malam sudah nengokin keadaannya Bapak. Dan saya sudah cerita sama beliau berdua, Mbak Wulan sama Bu Mus. Maka dari situ beliau berdua punya etika baik, ingin nengokin. Lah, tahu juga apa ya Mas, niat kami kan silaturahim Mas. Gitu. Jadi apa salahnya sih kalau nengokin orang lagi kesulitan, kan kami kan juga pengen mendoakan gitu loh supaya cepat sembuh. Seperti tadi malam kan saya sudah jumpa, apalagi ibunya bilang, ibu jenengan bilang kalau saya sendiri nggak apa-apa. Tadi kan sempat bilang kayak gitu, tapi ibunya kok mengatakan kalau saya bawa mereka berdua kok kayaknya nggak suka gitu loh. Karena saya senang, Mas. Lah bukannya sampean sayang sama Mbak Wulan? Saya gak sayang-sayangan. Saya ngomong sayang, Mas. Ngomong cinta lah. Soalnya kan perjuangan itu kan gak sasi, 2 tahun, Mas. Ya, tapi jangan diputusin langsung kayak gini tuh. Sendingnya tiba nanti berdoaan koyok ngene lho, Mas. Tambahan bapakku tambah nemen. Ya sepurane sing akeh memang yo sing salah ki Wulan, tapi niatku rene iki mau tujuanku apik. Aku tetep nyambung silaturahmi. Aku krungu kabar bapakmu gerah, aku pengen nyambangi. Tapi aku ini wis emoh. Pemane sampai ketemu terus ada depan ini gini. Horor banget, Bu. Iya, aku Loro banget, ngerti. sumpah. Aku ngerti. Jadi apa sih tak toto selama aku pacaran karo Wulan ki? Bu. Gak ngerti sak gurine lah. Tapi Wulan emoh Mas, lek tak putus Mas. Tapi aku gak iso karo kowe. Piye? Ajal bareng meneh. Iya, Mboten, mboten. wong wis ngerti sing gawe perkara kuno kok. Aja gelem. Tapi Aku yo ora Bu, Mboten setuju. purun, Bu. Tapi kula kali Mas Al pun dangu lho Bu. Wis aku ora ngerti men saka pokal gawemu dhewe. Kabeh mau sing nandur ya kowe dhewe. Nek ibu kowe kon ngakoni kowe mantu dadi bojone iki ora sudi. Wiwit ya aku ning nggonmu ka aku ya wis ngomong ora sudi. Aku pun ini lagi ngerti lah. Ya mungkin jilbabmu iku Tutup tok lah. Ya sudi. tapi mbok caranya akhirnya terbongkar toh. Emang Wulan emoh Mas tak putus Mas. Aku gak iso lanjut. Jadi ini sampean sayang be aku. Iya aku sayang. Tapi nyapa kok minta putus? Lah terus nek kedaten ngene iki Tapi kok Wulan emoh diputus. ketambahan bapakku loro nemen. Sing aku kudune wis bali nang Surabaya ya. Ya aku gak iso mikir ngapa saiki. Tapi hubungannya adewe wis suwi lho Aku Mas. gak mikir kok suwi. Kok diluke. Golek neh bae. Kaya ngono kuwi ditinggal golek neh sing apik. Ya Ya aja ngoten to Bu. aja ngono piye wong nyatane kowe dhewe sing pengkhianat. Pengkhianat anakku kok. Kulo boten pengkhianat Bu. Anane nek kaya ngono ki weteng sampe gedhe kuwi sapa jajan? Sapa jajan kuwi sing bapake sapa? Apa yo ibuke ngerti? Ki al yo ngerti lak yo ora to. Nek ngomong delok wong tampilan ku kan wis bajingan lah, gak apa-apa. Tapi aku gak pernah duwe etika kok ngono. Halo. Rasa rame-rame Pak Demo sing polisi ke danu jandrene bae. Ben iso ngatasi semua. Bu, Ya, mohon maaf Bu. Kalau kali ini tolong Bu jangan bawa-bawa ranah polisi Bu. lho.
Polisi ini Pakde, kakakku. Terus ben nengahi iki Mas. Ben karo nek iso ben ngiwangi lah. Ya maksud saya kalau bisa siapapun beliau walaupun kakak jenengan ya kalau bisa jangan melibatkan polisi dulu lah Bu. Diselesaikan secara kekeluargaan dulu secara baik-baik. Makane kuwi ya Mas, nek enek kakakku ada kakangku, kuwi ku mesti iso menyelesaikan. Nek kaya aku ora iso. Mergo iki ya mulak ora gelem ndang sing blokok sing piye. Wis kene Mas. Oke. Bapak apa adikku tak celok ya. Jajal dhek duwe solusi piye? Nah. Terus kan Bapak Ade kan otomatis wis pernah nangani masalah ngene iki lho Mas. Ya sudah. Engko dulu endingnya piye ngono lho Mas. Iya. Dhewe nang ngene iki cuma padu-padu. Iya. Dino mlaku cakem. Iya. Mantek. Apa meneh terus ngampe aku terus iso petukan karo Wulan nang ngene iki. Aku jenis semua Mas. Ibu, kalau tinggalin. Dan cepet ya. Kok nek pademu nek karo kok ndang rene. Teng mandi biasane lah. Heeh. Nggih. Kula bali malih nggih Bu. Niat kula mriki kala wau mboten badhe geger, padu mboten. Niat kula silaturahmi. Nggih. Lajeng kula nggih mireng menawi bapakipun Al sakit. Nggih. Kula nggih kagungan niat pengen nyambangi. Pengen nyambangi mboten sak sampean sambangi. Niku mengke malah nemen mergo gara-gara si lara niku nggih saka omahe sampean niku. Loh kok saged ngoten? Lah nggih, mulai kene mriko langsung lara bojo kula. Napa mboten ngrepotne kula? Lah gerai mbok pilih gerah sepuh kan nggih saged napa masuk angin. Bapak iki sehat walafiat senadyan tuwa. Ora kaya ngene, mulai nggone sampean niku lho langsung semaput ngancek lawang niku. Lajeng sampun dipun periksaaken. Wonten puskesmas. Lajeng hasilipun Hasilipun nggih mboten lara, mboten napa-napa. Anangnya bapak niku sambate namung lara tok. Pripun? Jenengan kudu menggali Bu. Padha-padha duwe bojone, padha-padha duwe anake. Nek bojo kuwi ngantek lara. Napa sampean mboten mikir? Engko dadine piye nang mboten mikir sampean? nggih tetep mikir. Oke. Ning kan sakite mboten saking kula. Nek pokoke asale kaya jenengan kula wangsul bapak niku mlebu omah niki ngancik lawang niki terus semaput. Pun. Ya mbok pilih lawange panjenengan ingkang mboten beres. Saking Jawi mboten sakit kok. Lha kok mangne mboten napa-napa kok mboten beres niku dos pundi? Lawang kula niku kokoh kayune jati. Kok terima nek omahe sampean beda. Nah di sini saya juga pengen ini Bu, mohon maaf saya potong. Sekalian, nah awalnya kan niatnya kan saya ngajak Bu Mus sama Mbak Wulan ini kan pengen silaturahim Bu. Saya tidak pengen meniat membahas ini itu. Saya sudah bilang sama mereka berdua di perjalanan sampai mobil sampai di depan sini pun saya cari parkiran itu saya juga mengingatkan. Kita tujuan cuma silaturahim, nengokin orang sakit, udah selesai, nggak usah membahas tentang kemana-mana. Dan ternyata jenengan yang memulai pertama kali mengungkit-ungkit masalah hubungannya Mas Al sama Mbak Wulan dan kandungannya Mbak Wulan. Lah, kenapa diungkit-ungkit lagi? Kalau nggak suka nggak mau menikahi ya sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi Bu. Mas, sampean wis nglakoni apa durung? Sing wong wedok kaya aku sing wis tuwa ngerti calon mantune kaya ngono kuwi. Sama ora nglakoni to. Piye to larane atiku ki, Mas? Mongko nek apa mau gane iki aku setuju yen ora nek masalah. Ternyata ada masalah aku ora setuju. Ngantok saiki aku roh bocah iki atiku wis pegel, Mas. Lah, barangkali kan gini loh Bu. Kita kan sebagai orang yang tidak memiliki hubungannya, kita nggak tahu apakah Mas Al dengan Mbak Wulan ini melakukan hubungan suami istri selayaknya suami istri atau hanya sekedar jalan-jalan saja, kan kita nggak tahu. Anakku wis tak tekoni, Mak. Wis tak tekoni kowe nek ngakoni kuwi kowe iki berbuat kuwi ya ora ya ora. Bu sumpah demi Allah aku ora berbuat apa-apa. Napa kula kurang percaya? Bener anakku iki kaya berandal dandalane. Nek ini ora sampe sakmono, Mas. Sampeyan ki arep anu gitu. Minggat iki to Mas sampeyan ki. Nah, mohon maaf Bu, jangan menuduh saya kayak gitu Bu.
Saya tidak memihak keluarga sini. Saya memang benar dimintai tolong sama Bu Mus. Akan tetapi bukan berarti saya sekarang membawa mereka berdua terus saya dianggap saya membela mereka. Tidak, saya hanya membela di mana di depan saya ada kebaikan dan kebenaran. Itu. Aku ngerti karepmu, Mas. Nek nyatane piye? Nyatane piye? Ya saya nggak tahu Bu, makanya saya pengen penegasan dari pihak sini. Saya juga menegaskan dari pihaknya Mbak Wulan, saya menegaskan, memberikan ketegasan. Dan di Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini Pak De, yang tinggal ini Pak De. Pak, Siapa nih, Mas? saya Nur Samsun Pak, perkenalkan. Saya dari Jawa Timur, dari Ngawi Pak. Ya saya jauh-jauh datang ke Semarang ini cuman pengen membantu permasalahan, membantu menyelesaikan permasalahan Pak. Oh gitu. Bukan membantu mereka, bukan, tapi lebih tepatnya membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Dan ternyata ini di luar kemampuan saya, semakin runyam, semakin sulit. Dan awalnya mohon maaf Pak, saya pengen izin untuk berbicara dulu. Kami bertiga berempat sama teman saya ini saya rekam, saya bawa kamera, mohon maaf sebelumnya. Cuman untuk dokumentasi saja, dan kami berempat datang ke sini tujuannya yang pertama silaturahim Pak. Yang kedua adalah besok atau nengokin orang yang sedang sakit, yaitu bapaknya Mas Al. Terus dari pihak keluarga sini ternyata menolak kedatangan kami. Dan dari awal saya mendengarkan bla 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 bla, kan tujuan kami cuman untuk membesok, untuk menengok Pak. Namun adapun semua niat etika baik kami untuk menyambung tali silaturahim kemanusiaan ternyata membahasnya kemana-mana Pak. Jadi tolong Pak, sebagai Bapak, sebagai penegak hukum yang lebih ngerti tentang hukum, tolong diberikan pencerahan kepada kami. Seperti apa sih prosedur dalam hukumnya, bagaimana untuk menanggapi seperti ini. Sedangkan Mbak Wulan sama Mas Al ini menjalin hubungan pacaran itu selama 2 tahun. Dan ternyata pacarannya backstreet, alias sembunyi-sembunyi tanpa ada orang tua tahu. Dari pihak keluarganya Mbak Wulan yang tahu cuman ibunya, bapaknya Pak Ustadz, abahnya Mbak Wulan sendiri nggak tahu, karena abahnya itu adalah abah sambung alias abah tiri. Dan keluarganya Mas Al sendiri, bapak ibunya nggak ada yang tahu, karena tadi malam saya sempat tanya sama Mas Al, katanya ini untuk surprise, kejutan kepada orang tuanya, karena Mas Al bekerja keras di Surabaya untuk menabung, mengumpulkan uang untuk lamaran dan untuk resepsi semewah-mewahnya untuk membahagiakan orang tuanya dan calon istrinya. Bukan begitu Mas Al? Nah, dan ternyata Mas Al dikagetkan dengan informasi, tiba-tiba dipaksa suruh pulang, dan sampai di tempatnya Mbak Wulan diberikan informasi bahwa Mbak Wulan hamil. Lah, Mas Al kaget. Responnya yang saya lihat di situ kaget. Hamil dari siapa? Dan di sini sampai sekarang ini titik terangnya belum ketemu. Dan Mas Al sendiri mengatakan statementnya atau keterangan dari Mas Al sendiri merasa tidak pernah tidur bareng sama Mbak Wulan. Dan Mbak Wulan sendiri kami tanya atau saya menanyai, tidak ada jawaban, hanya jawabannya cuma nangis dan bingung, katanya seperti itu. Barangkali dengan mohon maaf dengan Bapak selaku Pak D-nya Mas Al, dan di sini saya mohon dengan sangat hormat meminta bantuan untuk menyelesaikan atau membina dan membimbing kami lah sesuai dengan jalur yang benar, itu yang baik itu seperti apa sih gitu loh Pak. Ya udah. Ya udah gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya dengar tadi di barang dijemput oleh An ini, yang jelas kalau suara kayak keras sekali, ada apa saya kaget sebenarnya. Sisanya apa tadi? Halah ya kuwi tekan ana bocah dhewe kuwi. Ngeten Pak Dik. Iya, iya. Kan kula kan jenengan ngertos kan nyambut terus di Surabaya. Iya. Terus kula asal telepon iku dadak. Pokoke iso ora iso kudu mulih. Wes tadi. Bengiku sih ana kerjaan, tak tinggal. Tinggal Bali. Aku gak cukup mah Pak Dik.
bujuk omahe Wulan iki. Iya. Lah ngerti-ngerti tak kabar. Wulan iki meteng. Padahal berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Padahal aku selama ini aku mau metu ide, aku jalan karo DE, aku nendiri DE jarang Pak. Udah, gitu ya. Ya terus intinya ki aku dituduh Pak De, padahal aku ogah blas Pak. Kok diwani sumpah apa aku nglakoni apa ya? Aku gak. Lho Mas ki antri gamblange apih cetone ki tulung sampean cetakne. Ngono lho. Iya, iya, Iki Yang jelas gini, ini Mas. Iya. Saya Nur. Mas Nur, intinya masalah ini istilah masalah asusila. Masalah asusila ya. Asusila. Yang pertama itu, yang kedua kami ya aparat selaku penegak hukum, istilahnya Mbak Wulan ini pacarnya keluarga saya ini, jangan sampai istilahnya asal menuduh dan sebagainya. Jadi jangan sampai menuduh dan lain sebagainya. Kalau istilahnya menuduh dan sebagainya tanpa bukti, tanpa saksi tidak bisa dipermasalahkan atau disidangkan di pengadilan. Nah, sedangkan Bu Wulan sendiri, saya dengar dari lek saya tadi udah hamil 2 bulan. Nah, dengan itu alangkah baiknya kalau masalahnya Wulan ini sudah hamil 2 bulan. Anak hamil itu hampir 9 bulan 10 hari. Nah itu gini aja, nanti sambil menunggu 7 bulan itu istilahnya ya dites DNA dulu, nanti hasilnya pasti 100% valid. Artinya nanti biar tahu yang dikandung 2 bulan itu siapa, istilahnya darahnya itu darah siapa, tahu persis. Iya. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, saya juga pesan sama saudari Wulan, alangkah baiknya jujur aja siapa yang menghamili, yang tahu persis, yang melaksanakan dan sebagainya. Betul. Nah, Itu. itu. Makanya kan gini, sudah Pak. Sudah. Jadi sedikit saya juga sudah menyampaikan yang pertama itu tes DNA itu yang efektif. Jadi langkah yang efektif itu adalah tes DNA setelah kelahirannya. Tapi dari pihak keluarga atau abahnya Mbak Wulan memaksa untuk Mas Al menikahinya. Bukan begitu Mas Al? Nah, jadi di sini saya tidak membela pihaknya Mbak Wulan, saya tidak membela pihaknya Mas Al. Karena saya hanya memantau dan saya hanya membantu begitu semampu saya. Dan setahu saya masalah kayak gini yang efektif ya setelah lahir terus dites DNA siapakah orang tuanya, apakah darahnya Mas Al dengan darahnya si baby ini, si bayi ini ada kecocokan. Nah, jadi kalau ada kecocokannya mungkin positif, kalau itu mungkin darah dagingnya Mas Al dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan intinya hasil tes DNA-nya bagaimana lah begitu, kita bisa melihat di situ. Terus yang kedua, saya juga sudah menjelaskan kepada Mbak Wulan untuk tolong diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Siapakah yang telah menidurimu? Siapakah yang telah menghamilimu? Jawabannya cuma nangis, dan jawabannya bingung. Nah, giliran saya tanya, kenapa hanya cuma nangis dan bingung? Dan di situ diam. Ujung-ujungnya masuk kamar, banting-banting dan sebagainya, gulung-gulung dan sebagainya. Nah, di situ kan saya nggak enak Pak. Sedangkan saya tamu. Nah, sedangkan saya di sini mengatakan juga yang tahu persis kan Mbak Wulan sendiri siapakah orang yang telah memberikan atau tanam benih yang ada di dalam rahimnya. Otomatis sadar dia nggak mungkin tidak. Kalaupun tidak sadar, walaupun dibius kayaknya nggak mungkin kan begitu. Itu. Nah, tapi kan Mas Amit. Ya. Tak delok jendel gue iki kok malah Mas Teron koyo nuduh aku ngono, Mas. Jokit mau ngono kuwi kok. Ket mau ki kaya ngono kuwi. Terus kok sampean ki umpane kok sing repot ngono masalah iki. Malah sing repot malah kono lho. Ya toh? Dadi koyo iki wis genah aku sing ngetengi padahal aku wis janji to, Mas. Aku sumpah to.
Saya di sini tidak menuduh Mas Al. Saya kan tadi barusan menjelaskan bla 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 bla. Masa nggak paham sih kesimpulannya apa yang saya maksud? Saya di sini nggak. Aku ki masalah ini jadi gak tak mikir Mas. Tak mikir ki bapakku kayak gini. Oke. Dan di sini jangan menuduh saya dengan kata-kata saya menuduh jenengan. Saya tidak menuduh jenengan. Sampean ngewangi gitu. Dibayar dituku. Ora Mas. Dituku. Aku sama sekali gak bayar Gus iki. Cuman aku ki nyuwun tulung supaya Gus Nur iki ngewangi ngudari permasalahan iki. Tukang ini aja nih. Nek aku kelingan loro ati. Iya, aku ngerti, mesti lara ati. Udah gini aja. Ini saya tengahi. Alangkah baiknya 7 bulan ke depan saya minta dengan umat keluarga Bu Wulan, Pak Wulan, istilahnya sabar dan tawakal. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin kembali ke nasi lagi. Tapi Mas Al jangan putusin Wulan, Pak De. Gak usah ngomong kuwi sik. Jadi aku semua jadi. Jadi gini Semua aja. aku ini. Ya gini aja. Saya tegaskan di sini, keluarga sini tunggu 7 bulan. Tes DNA lahir, tes DNA dulu, nanti bisa dibuktikan darah siapa, biar tahu persis 100% valid. Jadi tak usah kemerungsung, dilihat tetangga nggak enak. Kon bali ae. Ireng keto. Wis ngene. Mas, Ya. mending dan mulai Mas. Nggih. Daripada bapakku ngurus bunga-bunga, tambahan aman ya. Ya udah. Nggih. Udah. Nah, iso malah. Itu, Mas. Wis, Adi gak usah iso aneh kan? Ya? Wis Adi gak usah petuan. Kan. Mas sama tega to Mas mbek Wulan, Mas. Tego ora tego ning ngene iki wis. Sampeyan bali Mas. Bapak ngomong kondang Bali. Bapake milih kondang Bali, aku loro kondang Kita Bali. pulang. Sampun. Hubungannya dhewe piye? Nggih. Ya, Adi gak usah Monggo. aku aneh Kita ya. pulang aja. Nggih. Aku tak Nggih, pokoknya sampean. bapakmu ya. Ya. Bali. Iya, iya. Sampeyan bali Mas. Gak usah Assalamualaikum. aneh-aneh ya. Ya. Kita pulang. Pulang aja. Udah. Kita rembuk nanti. Ya. Intinya memang sebetulnya lebih efektifnya untuk tes DNA. Ya udah, Dek, tutup aja. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam bertertas bawah selawat.